Assalamualaikum. Pekanbaru Kota Bertuah, orangnya santun dan juga ramah. Ada yang mau panen berlimpah? Ayo berkebun di pekarangan rumah. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Pagi ini temani ibu panen-panen lagi yuk. Ibu mau panen kacang panjang. Ada dua jenis kacang panjang yang ibu tanam, kacang panjang merah dan kacang panjang hijau. Kacang panjang termasuk tanaman yang mudah ditanam dan cepat panen. Ibu suka dengan tanaman yang kayak gini. Gak rewel, gak manja, gak perlu perlakuan khusus. Dengan sinar matahari yang berlimpah, insya Allah kacang panjang bisa tumbuh dengan subur. Cocok untuk teman-teman yang baru memulai berkebun. Tanaman kacang panjang merupakan salah satu tanaman yang sangat familiar dan mudah dikenali. Buahnya berwarna hijau atau merah dengan bentuk buah memanjang dengan polong-polong biji di dalamnya. Kacang panjang dan daun mudanya dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan yang dimasak menjadi sayur atau lalapan. Dengan ciri khasnya sebagai tanaman yang hidup, merambat atau melilit, tanaman kacang panjang memerlukan media untuk bisa memanjat. Ia merambat sesuai pola media yang ada di sekitarnya. Bila media bercabang, maka ia akan ikuti lilitan sesuai cabang media yang ada. Meski ia sesuaikan rambatannya sesuai media rambatan, namun ia hasilkan buah kacang panjang yang menjulur ke bawah. Demikian sifat tanaman kacang panjang. Ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil bagi manusia menjalankan fungsinya di muka bumi. Ini adalah momen waktu ibu menanam tanaman kacang panjang. Ada beberapa benih tanaman yang sudah mandiri benih juga. Tapi untuk kacang panjang hijau, bibitnya ibu masih beli. Kacang panjang jenis katon tafi. Kita buat lubang di media tanam tidak terlalu dalam, lebih kurang 5 cm. Tadi malam habis turun hujan, jadi tanahnya masih basah dan agak lembek. Media tanam antara campuran tanah kompos ditambah kohe ayam dan sekam. Kemudian masukkan 2-3 biji kacang panjang. Lalu tutup dengan tanah tipis. Merujuk dari nasihat yang disampaikan oleh Bapak Samsul Nizar yang merupakan guru besar dan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang dikutip dari Harian Riau Pos, ternyata ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari tanaman kacang panjang ini loh, antara lain, pertama, pelajaran mengenai beradaptasi dengan lingkungan. Meski awalnya tanaman kacang panjang berasal dari India dan Afrika, namun tanaman ini mudah beradaptasi dan tumbuh subur di banyak negara, termasuk di Indonesia. Demikian juga manusia yang berakal, semestinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian terhadap kondisi, adat, budaya, dan cara pandang yang dianut komunitas masyarakat baik pada tempat tinggal maupun wilayah yang lebih luas. Manusia yang bijak beradaptasi akan peka dan menghargai komunitas lingkungannya. Keberhasilan beradaptasi akan berpengaruh terhadap eksistensinya pada sebuah komunitas. Ia akan dihargai, dihormati, dilindungi, dan lainnya. Namun, bila manusia gagal beradaptasi, maka lingkungan akan mengucilkan dan menjauhinya. Hal ini sesuai pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kedua, pelajaran mengenai hidup memberi manfaat pada manusia dan lingkungan. Tanaman ini bukan saja bermanfaat bagi manusia, tapi juga bagi tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Bila untuk manusia, ia suguhkan buahnya yang mengandung gizi yang baik berupa protein, kalori, vitamin A, vitamin B1,
serta mengkonsumsi daunnya dapat memperbanyak ASI. Sedangkan bagi lingkungan sekitarnya dapat memanfaatkan nitrogen alami yang berasal dari bintil-bintil akarnya, memutus siklus hama penyakit, dan meningkatkan kesuburan tanah. Kearifan kacang panjang dengan memberi manfaat mengimplementasikan firman Allah, "Jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat atau kerugian dari kejahatan, itu akan kembali kepada dirimu sendiri." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Kebaikan yang diberikan tanaman kacang panjang mengingatkan manusia terhadap sabda Rasulullah, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Qadla'i dan At-Tabrani. Demikian semestinya manusia senantiasa memberi manfaat pada seluruh isi alam, bukan menyebar mudarat bagi isi alam semesta. Ketika ia dipupuk, maka ia hasilkan buah yang lebat. Bila ia ditelantarkan, maka ia hasilkan buah yang terbatas, bahkan bisa membuatnya mati. Demikian sifat manusia. Bila ia dipupuk dengan komunikasi dan kebijaksanaan, maka akan tumbuh saling menghargai. Ketika sisi kemanusiaannya disentuh dengan kesantunan, maka muncul kebajikan yang diberikan. Jangan sampai manusia justru kalah dibanding kacang panjang dalam memberi manfaat. Dengan akal dan kesempurnaan, potensi yang dimiliki justru membuat kesengsaraan dan menyuburkan rasa kebencian. Ketiga, pelajaran mengenai merambat sesuai kondisi media yang ada di sekelilingnya. Pola ini menghantarkan tanaman kacang panjang memiliki kearifan dan menghargai yang ada di sekitarnya. Bila media sekitarnya tinggi, maka ia akan menjalar tinggi. Sementara bila media sekitarnya rendah, maka ia akan menjalar rendah. Sebuah sifat hidup yang berpatutan dan mengedepankan kearifan sesuai tumbuhan sekitarnya. Ia mengikuti media sekitarnya secara bijak tanpa melukai perasaan sesama, terutama di sekitarnya. Keempat, melilit media yang ada di sekitarnya, tapi bukan menjadi parasit. Lilitan pohon kacang panjang pada media sekitarnya merupakan bentuk ketergantungan dengan sesama. Ia tak membunuh media yang dililit untuk menjalar. Bahkan, ia beri manfaat dengan memutus siklus perkembangan hama dan penyakit, serta meningkatkan kesuburan tanah. Demikian tanaman kacang panjang mempraktekkan hidup saling memberi manfaat pada lingkungan sekitarnya. Kelima, berbuah menjulur ke bawah. Ia hadir untuk memberi manfaat dengan menjulur ke bawah agar mudah diambil dan dimanfaatkan manusia. Buahnya menjulur ke bawah mengisyaratkan sifat tak lupa asal kehidupan yang membuat akarnya kokoh, menyalurkan nutrisi ke seluruh batangnya untuk menghasilkan buah yang enak. Simbol tanaman kacang panjang ingin berterima kasih pada tanah yang memberi kesempatan padanya untuk tumbuh dan berbuah. Nah, itu dia beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tanaman kacang panjang. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Samsul Nizar atas tunjuk ajar yang telah diberi. Panen kacang panjang kali ini, alhamdulillah, lumayan banyak. Rencananya, sebagian akan ibu masak, mau ditumis saja. Anak-anak ibu sangat suka dengan sayuran satu ini, dengan rasa manis dan ada sensasi kriuk-kriuknya. Sebagian lagi sudah ada yang order kacang panjang ini. Alhamdulillah sekali ya. Hobi berkebun selain dapat sayur organik sehat untuk keluarga, juga dapat cuan. Lanjut, ibu mau panen sayur-sayuran yang lainnya lagi. Di sini ada sawi caisim. Pelepah bawahnya sudah berwarna agak kekuningan. Ayo cepetan kita panen aja. Alhamdulillah juga.
Panen sawi Sam Hong King juga salah satu sawi favorit keluarga ibu, dengan rasa yang ringan dan manis. Hujan-hujan kita kolaps dengan mie kuah, mantul itu. Alhamdulillah untuk panen sawi Sam Hong King kali ini. Lanjut panen ubi kayu roti ini juga. Tanamannya sudah menjulang tinggi, sering tumbang terkena angin kencang. Ayah dan ibu juga sering lalu lalang di bawah perakarannya. Takutnya tanaman jadi stres dan hasil umbinya jadi tidak maksimal. Jadi mau ibu panen saja. Buah umbinya juga mulai mengintip dari dalam tanah. Ubi kayu jenis ubi roti ini memiliki tekstur empuk, salah satu varietas ubi unggul yang ibu tanam di kebun ibu. Keluarga ibu sangat suka dengan tekstur dan rasanya. Terlihat ada beberapa umbi yang tumbuh tidak maksimal, terlihat mengeras dan membatang. Lanjut mau panen terong-terongan ini lagi. Tahu nggak? Fun fact-nya, ternyata makan terong bisa bikin hidup kita lebih bahagia loh. Kok bisa? Bukan hanya lezat, terong ternyata juga bisa membuat suasana hati jadi baik. Rasa bahagia yang mungkin pernah kita rasakan selepas memakan terong, rupanya beralasan. Jadi, ada kandungan zat yang rupanya mampu menimbulkan rasa bahagia dan membuat suasana hati begitu nyaman. Dalam biji terong mengandung sejumlah dalam ukuran kecil ya, zat nikotin. Zat yang juga merupakan adiktif dalam rokok. Nikotin adalah stimulan dan mampu menyebabkan aliran adrenalin pada manusia. Saat zat ini masuk dalam tubuh akan memacu pelepasan dopamin, yaitu hormon bahagia dalam tubuh kita. Selain itu, ada perasaan gembira dan tenang apabila mengkonsumsi ini. Kombinasi semacam itulah yang dirasakan bagi perokok dan membuat mereka kesulitan untuk lepas dari rokok. Pertanyaan besar yang kemudian muncul yaitu, apakah makan satu terong akan membuat kita kecanduan? Dalam 1 gram biji terong mengandung 100 nanogram nikotin. Jika kita makan satu terong, tentu tidak akan membuat kita kecanduan seperti para perokok. Kecuali kita memakan 1 ton biji terong secara langsung, ya kan? Di balik sosoknya yang sederhana, terong ungu menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang menakjubkan. Di antaranya, yang pertama, kaya antioksidan, mengandung nasunin dan antosianin yang melindungi sel dari kerusakan, membantu mencegah penuaan dini, serta meningkatkan kesehatan otak. Yang kedua, mendukung kesehatan jantung, rendah kalori dan bebas kolesterol, tinggi serat yang membantu menurunkan kolesterol jahat, serta mengandung potasium yang baik untuk tekanan darah. Yang ketiga, penunjang diet sehat, hanya mengandung 20 kalori per 100 gram. Tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama, serta membantu mengontrol gula darah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat yang tinggi melancarkan pencernaan, membantu mencegah sembelit, serta mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Terong ungu membuktikan bahwa kesederhanaan tidak mengurangi nilai manfaat yang dimilikinya. Dengan berbagai khasiat kesehatan dan kemudahan pengolahannya, terong ungu layak menjadi pilihan sayuran dalam menu harian keluarga Indonesia. Ada kacang panjang merah, kacang panjang hijau, sawi Sam Hong King, sawi Chai Sim. Alhamdulillah hasil panen dari pekarangan rumah hasilnya melimpah, semoga menjadi berkah. Sekian dulu cerita kita.
Barakallah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khair.